kontrakan. Itu juga hasil dari jual perhiasan buat bayar utang juragan. Aku butuh uang itu, Marni. Buat apa sih, Bang? Buat apa senang-senang? Buat modal judi. Bang, jangan, Bang. Jangan, Bang. Bang, jangan. Jangan, Bang. Bang. Abang. Abang jangan pergi. Balikin, Bang, uangnya, Bang. Balikin. Minggir! Atau aku tendang kamu. Udah deh, Bang. Balikin. Pasin! Bang. Abang. Hai. Jadi abang masih hubungan sama tante ini? Kamu mau saya ikut campur. Minggir! Kenapa, Bang? Aku udah berusaha jadi istri yang baik buat abang. Kenapa Bang tega lakuin ini sama aku, Bang? Karena kamu bikin aku sial, Marni. Semenjak aku menikah sama kamu, aku selalu kalah judi. Usahaku hancur. Apalagi setelah kamu melahirkan dia. Aku bangkrut! Kenapa Abang ngomong gitu sama kita, Bang? Kenapa? Memang itu kan kenyataan. Nah, sekarang minggir. Aku mau pergi sama Ria. Karena dia wanita yang bisa membuat aku senang. Dia orang kaya. Bisa memberikan aku apa aja. Sementara kamu, apa yang bisa kamu berikan? Udahlah, ikhlasin aja suami kamu ini. Dia jelas-jelas udah nggak mau sama kamu. Ya, jadi udahlah, nggak usah banyak omong. Abang tolong Bang sampaikan sama tante ini, Bang. Kalau apa yang dibilang itu nggak bener, Bang. Ayah jahat! Ayah jahat! Aduh, ini lagi. Ikut-ikutan anak kecil, berisik. Ayo kita pergi. Ayo, Bang. Bang jangan pergi, Bang. Minggir! Balikin uangnya si Asti, pergi, Bang. Minggir! Bang. Abang jangan pergi, Bang. Abang. Ayah balik, Bu. Semoga ayahmu nggak jadi pergi ya. Ria! Gimana sih? Bikin jantungan tau gak? Ya enggak lah. Gila apa? Tenang aja. Aku itu nggak akan nabrak mereka. Aku cuma mau kasih pelajaran sama anak dan istri kamu. Karena berani-beraninya panggil aku tante-tante. Enak aja. Alhamdulillah, Marni sudah sadar. Ibu sudah bangun. Makasih ibu-ibu. Ya, sama-sama. Ibu-ibu, ayo kita pulang. Udah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lasti, kunci pintunya. Sekalian ambil minum buat ibu-ibu minum, ya. Ya, Bu. Marni! 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 Di mana kamu? Keluar! Suara siapa? Kayaknya si juragan, Bu. Kamu jangan pura-pura sakit! Marni! Marni! Bibi takut, Bu. Marni! Marni! Pinter banget kamu ya pura-pura sakit. Mana janji kamu mau melunasi hutang-hutang suami kamu?
Saya belum punya duit. Itu alasan kamu aja. Tadi kamu pura-pura pingsan. Jangan-jangan kamu sekongkol sama suami kamu. Astagfirullahaladzim. Enggak Bu, saya nggak kayak gitu demi Allah. Kesabaran saya sekarang sudah habis. Mana janji-janji kamu? Jangan Bu, tolong Ibu Nasti sakit. Oke, saya kasih waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari kamu tidak bisa melunasi, kamu tahu sendiri akibatnya. Permisi. Sabar ya Nak ya. Ini gara-gara Ayah, Bu. Ayah jahat, Ayah sakit pada kita. Marni! Marni! Marni, keluar! Siapa lagi? Marni! Yang punya kontrakan? Gimana nih, Bu? Marni, keluar! Kamu tahu kan maksud kedatanganku sini? Iya Bu, tapi saya belum punya uang. Kamu sudah saya kasih waktu selama 3 bulan. Sekarang juga kosongkan kontrakan ini. Jangan, Bu. Tolong. Kami masih mau tinggal di sini. Kalau kamu mau masih tinggal di sini, kamu bayar kontrakan ini. Kasih kesempatan Bu. Untuk malam ini aja kita berteduh di sini. Satu lagi sakit, Bu. Bu, Pergi kamu dari sini. Besok pagi-pagi kontrakan ini udah ada yang mau ngisi. Malam ini aja Bu. Saya mohon Bu. Ingat, semua pintu rumah ini sudah saya kunci dan kuncinya sudah saya pegang. Saya mau tinggal di mana Bu? Emang gua pikirin lo mau tinggal di mana kek? Udah sekarang pergi aja, pergi. Ayo kita pergi aja, Bu. Lama banget sih gimana pergi aja. Kita duduk dulu di sini. Kamu juga capek pastinya kan? Kita kemana, Bu? Kita cari ayah kamu ya. Kamu nggak boleh ikut ibu. Kalau kamu ikut ibu, kamu susah. Enggak, Bu. Nasti nggak mau sama Ayah. Ayah jahat. Tapi kita nggak punya tempat tinggal lagi. Kita bisa kerja apa saja, Bu. Apa saja. Nasti akan bantu Ibu. Nasti, itu ayah kamu. Kita ke sana ya. Ayo. Abang, aku sama Nasti udah gak punya uang, udah gak punya tempat tinggal. Emangnya abang gak kasihan sama anak kamu? Dengar, Marni. Kamu itu bukan istri aku lagi. Aku sudah menceraikan kamu dan anak ini. Aku punya anak seperti dia. Sadar. Bang Arnold harus sadar. Aku sadar, Marni. Aku sadar kalau kamu dan anak kamu ini buat aku. Jadi jangan pernah deketin aku lagi. Kalau enggak, kamu dan anak kamu ini akan menyesal. yuk ah. Gak penting banget sih ngeladenin gembel miskin kayak mereka ini. Aduh, biasanya. Kita bukan gembel, kita bukan miskin. Kita harus buktikan ke mereka, Nasti.
kita bisa kaya tanpa mereka. Bu! Ibu cepetan! Bu! Jangan kabur ya! Ayo, kita kejar! Bu, cepetan jalan, Bu! Jangan kabur, lu! Dasar nih perempuan syajar! Aduh, akhirnya aku bisa kabur dari ibu-ibu itu. Makanya lain kali tuh hati-hati. Coba kalau kita ketangkep dikeroyok masa, mampus deh kita. Iya sih, Bu, tapi nih, Bu. Lumayan kan hasilnya, Bu. Lumayan. Banyak banget. Ini namanya kita bisa shopping-shopping. Dasar orang-orang bodoh itu. Mau aja tipu sama investasi bodong. Itu bukan bodoh, tapi kamu yang pinter. Jadi Ibu nggak sia-sia punya anak kamu. Iya dong, Bu. Anak ibu. Berarti kita harus cari korban berikutnya. Biar kita cepet kaya ya, Bu. Ya iya dong. Biar kita punya segalanya. Oh ya, Bu. Ini mobilnya Om Surya belum Ibu kembalikan. Udah, biarin aja. Mobil ini nggak usah dibalikin. Mobil ini jadi milik kita. Laki-laki brengsek kayak Surya ngapain kita balikin mobilnya? Ini kita pakai buat jalan-jalan enak kan? Laki-laki kayak Om Surya itu target kita buat keruk hartanya. Surya, panjang umur. Baru kita omongin. Nelfon dia, angkat nggak ya? Udah, Bu, nggak penting, Bu. Kamu tahu nggak? Kenapa laki-laki bodoh kayak Surya itu bisa diangkat? Karena mereka gampang tergoda oleh kecantikan kita. Mana sih dia? Pak, perempuan selingkuhan kamu itu maling ya? Ngomong apa? Jangan ngomong sembarangan. Dia cuma minjem mobil aku, cuma sekarang masalahnya nggak bisa dihubungin. Lagian kamu gimana sih? Percaya banget sama perempuan itu, minjemin mobil baru lagi ke perempuan maling itu. Emangnya kenapa? Hah? Apa salah kalau saya curiga dia itu maling? Kayaknya kamu nggak suka ya kalau aku ngatain dia itu maling. Ah, udah. Aku nggak mau ribut sama kamu. Capek sama kamu lama-lama. Iya, sekarang kamu bilang capek setelah kamu selingkuh sama si Marni maling itu. Udah diam kamu. Kamu yang harusnya diam. Jadi apa yang disalin sama kamu? Papa, Mama, cukup. Masa sih kalian tuh tiap hari di rumah ribut aja kerjaannya? Ini akibat ulah papa kamu itu. Udah Mama, udah cukup. Papa tuh emang belakangan ini udah gak sayang lagi sama Mama. Nanti tuh gak tega apa lihat Papa selalu aja mentang-mentang Mama. Iya sayang. Papa minta maaf ya. Pokoknya Anti gak mau lagi lihat Papa nyakitin Mama. Anti ini juga perempuan, Pak. Hati Anti itu sakit kalau lihat Papa bentak-bentak Mama. Papa janji Papa nggak akan marah-marah lagi dan Papa nggak akan nyakitin Mama. Ya? Ibu-ibu sekalian, waktu itu ada jamaah Umi yang tanya begini ke Umi. Mi, kenapa sih Nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kok semuanya dari jenis manusia? Kok nggak ada Nabi itu dari jenis jin? Padahal yang nanti mau dipimpin oleh Nabi itu kan termasuk jenis jin juga. Jawaban saya insya Allah, Uminya jawab begini. Kenapa Nabi itu Allah ambil dari jenis manusia? Tujuannya agar supaya apa yang kita rasa dia pun juga merasa. Apa yang beliau-beliau rasa juga kita merasa. Kalau kita sudah merasakan apa yang dirasa oleh orang lain, maka kita tidak akan berbuat semau kita. Kan begitu kan? Ibu aja juga sering bilang begini sama suaminya, "Bang, kalau abang tahu apa yang saya rasa, abang gak bakalan kayak begini, Bang." Begitu kan? Nah, karena Rasulullah itu manusia kayak kita, tentunya merasa apa yang kita rasa.
Rasulullah pernah suatu saat ini mau beli sesuatu ke pasar. Begitu dipegang itu dagangan orang yang mau beliau beli, ternyata tangannya Rasulullah ini menyentuh sesuatu yang basah. Padahal itu dagangan kering. Kemudian Rasulullah bertanya sama yang dagang, "Pak, kok kayaknya di dalamnya ada yang basah-basah?" Pedagangnya itu menjawab, "Iya Rasul, dagangan saya semalam kena air hujan. Makanya saya taruh di bawah. Kan kagak kelihatan kalau ditaruh di bawah, yang kering di atas." Kata Rasulullah, "Oh nggak boleh begini. Kalau misalnya memang dagangan Bapak ini basah, tentunya ditaruh atas. Jadi nanti nggak dipilih orang. Kalau begini namanya menipu, namanya ngebohongin. Orang zaman sekarang juga kan banyak banget yang begitu ya. Dagang jeruk, dagang apa yang bagus-bagus taruh atas. Giliran ngelayanin kita, yang jelek-jelek dikasih ke kita. Kita juga begitu kadang-kadang jadi pembeli juga, mohon maaf. Kurang beretika juga. Begitu tanya, "Duku berapa bang sekilo?" Misalnya 20.000, boleh jajalin nggak bang? Boleh. Kata-kata boleh jajalin itu kan cuma 1-2 kan. Lah ini jajalin duku sampai seperempat. Dan ibu-ibu sekalian, menipu seperti itu Allah laknat. Kata Rasulullah, barang siapa yang menipu maka dia bukan tergolong umatku. Na'udzubillah min dzalik. Dia nggak jadi makan di sini nih, mau langsung pulang aja. Kita makan di rumah aja ya. Aku kangen masakan kamu. Marni? Aku harus kasih pelajaran ke mereka. Bu. Udah deh Bu, gak usah cari masalah Bu. Ayo dong, yuk katanya mau pulang, mau makan masakan aku. Iya. Ayo, lama deh. Lebih baik kita pulang. Gak ada gunanya ibu nemuin mereka. Kita harus pergi dari sini. Kita kan udah janji, kita udah bertekad gak akan berurusan sama laki-laki itu. Tidak lama lagi kamu akan merasakan gimana rasanya disakiti, Arnold. Modus baru penipuan. Menarik nih kayaknya. Bu! Iya, apaan sih? Bentar. Cepetan. Sini. Girang banget kayak dapet berlian gede Ini banget. Bu. Nih Bu, coba Ibu lihat nih Bu. Ada modus penipuan baru. Modus penipuan baru gimana sih? Coba dibacain. Sepasang suami istri itu menggunakan modus penipuan baru. Sang suami pura-pura meninggal agar istrinya bisa mengklaim warisan. Setelah si istri mendapatkan santunan asuransi kematian, ternyata suaminya masih hidup. Mereka berdua buru-buru pergi dan pindah ke luar negeri. Bisa, Ibu bisa. Ibu langsung mau praktekin ke Surya. Ibu mau rayu dia, terus suruh nikahin Ibu. Habis itu Ibu beraksi. Aku yakin sih, Ibu bisa ngedapetin Om Surya. Buruan Bu, biar kita kaya dan punya segalanya. Pastilah, Ibu tuh gak mau miskin. Aku juga gak mau. Siapa sih? Halo? Iya Mas, aku di rumah. Oke. Siapa? Mas Tian. Aduh, si pejabat kere itu. Yang gak gablek duit tapi sok pura-pura mau nikahin kamu lagi. Aduh, males. Mendingan kamu putusin aja, cari yang lain. Kenapa sih? Hidup udah susah, cari yang susah. Udah Bu, Ibu tenang aja. Nih dia udah deket kan Bu. Nanti aku langsung putusin dia. Ibu tahu nggak? Aku kan udah dapat target yang baru. Namanya Mas Tude. Udah ganteng, kaya raya Bu. Bikin aku meleleh Bu. Kita bisa kaya raya dari dia kan? Iya, tapi hati-hati. Jangan sampai salah target. Yang ada miskin kayak Tian, payah kita. Itu dia. Ya udah, kamu temuin, putusin langsung. Ibu mau ke belakang ya. Bu. Kebetulan kamu dateng Mas.
ada yang mau aku bicarain sama kamu. Iya, tapi kamu dengerin aku dulu ya. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus segera kembali ke kantor. Aku kesini hanya ingin menitipkan ini. Apa itu, Mas? Mas, Itu uang 1 miliar. Aku nitipkan ke kamu. Karena uang itu tidak bisa aku masukkan ke rekeningku. Uang ini sebagian untuk kita menikah dan sebagian untuk hidup kita. iya Mas. Sekarang, kamu tadi mau ngomong apa? Gak jadi Mas, gak ada kok. Ya udah, aku kantor dulu ya. Iya Mas, hati-hati ya Mas. Banyak. Bu, banyak ya Bu. Ini duit uang Bu. Dari siapa? Tian. Duit banyak banget. Kita kaya. Buat apa ya? Kalau kamu nggak mau nikah sama dia, kita harus cari cara. Yang penting uang ini jadi milik kita. Gimana kalau kita bawa kabur aja uangnya Bu? Aduh, Nasti, itu ide bodoh. Yang ada kita tuh hidupnya ketakutan, jadi buronan mau. Gak mungkin lah Bu. Bu, ini tuh uang korupsi. Gak mungkin kan si Tian ngelapor ke polisi. Dia itu kan orang punya duit. Bisa aja nyuruh orang. Suruh cari kita jadi buronan. Enggak deh, kalau gitu ibu nggak mau. Terus gimana dong Bu? Iya ya. Ini uang harus jadi milik kita. Gimana ya? Apa? Kamu itu kan pernah baca artikel di HP tuh. Ingat nggak? Penipuan pakai cara itu tuh yang di artikel kamu. Yang tadi aku bacain ke Ibu. Nah, betul. Ya, ingat, Kita pakai cara itu aja. Oke juga Bu, ide Ibu. Duit! Tian, pasti meninggal. Tapi kenapa Nasti meninggal, Bu? Pasti meninggal karena mau menyelamatkan uang kamu dari perampokan. Dia meninggal. Jadi, uang saya hilang dibawa perampok, Bu. Netian kok ngomongnya gitu sih, tega banget. Kenapa Netian lebih sayang uang itu daripada nyawa anak saya? Bukan itu maksud saya, Bu. Saya sedih melihat Nasti meninggal. Tapi, benar Nasti meninggal. Kamu lihat kan? Kamu lihat sendiri. Saya tidak lihat bendera kuning di depan rumah. Maaf Pak, kami lupa Pak. Nanti setelah pemakaman akan segera kami pasang. Udah nggak usah. Nanti setelah Nasti dimakamkan, saya nggak tinggal di sini lagi. Ini udah disolatkan belum? Udah, tinggal dimakamkan. Ayo kita kuburkan segera. Karena saya nggak kuat melihat muka Nasti. Sabar ya, Bu. Sabar.
Mari kita berdoa, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atswajina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banget lagi di dalam. Oksigennya udah mau habis lagi. Aduh, udah gak ada orang nih. Uang 1M ini jadi milik kita dan tidak ada orang yang cari-cari kita. Tenang menikmati uang 1M. Iya sih Bu, tapi tabung oksigen aku udah mau habis. Tenang aja, lain kali ibu tambahin tabungnya yang besar biar kamu nggak kehabisan. Oh ya, habis ini kamu harus rubah semua penampilan kamu nih ya. Dari rambut, alis, pokoknya sampai orang nggak kenalin kamu deh. Hidung juga? Iya dong, biar semua orang tuh nggak kenalin kamu. Beres Bu. Halo Bu. Gimana nih? Ya, bagus kerjaan kalian. Nih, bayaran buat kalian. Kalian harus standby kalau sewaktu-waktu kita butuhkan lagi ya. Siap Bu. Tapi lain kali kalau ditambah ya Bu bayarannya. Soalnya gali lorong dalam tanah itu berat banget Bu. Ya nggak? Benar dia, betul Bu. Iya, gampang itu mah. Ya, udah. Oke Bu, makasih Bu ya. Iya. Ini baru aksi pertama. Tunggu aksi-aksi berikutnya dan sekarang ibu ini. Cakep nih. Kamu kok jahat banget sih? Mau tahu kamu kurangnya apa? Hah? Kamu tuh bawel, banyak protes, curigaan. Aku udah gak betah hidup sama kamu. Aku butuh wanita lain yang buat aku nyaman. Bebas melakukan apapun. Aku nggak terima pernikahan kamu seperti ini, Mas. Aku akan datengin rumah perempuan itu. Aku nggak terima, pokoknya aku nggak mau. Diam kamu! Aku ini laki-laki, berhak untuk menikah lagi. Harusnya kamu bersyukur. Aku cuma nikah siri sama Marni. Itu artinya hak kamu sebagai istri sah tidak aku kurangi. Kecuali kalau kamu mau aku cerai. Paham kamu? Ya Allah. Lagi sibuk apa sih? Ini balas WA-nya teman. Mas, ini ada proposal asuransi. Baca deh Mas, bagus. Apa ini? Itu asuransi. Asuransi buat apa? Aduh, masa sih orang kayak Mas Surya ini nggak ngerti asuransi? Asuransi itu buat saving semua harta kekayaan Mas Surya. Jadi nih Mas, kalau terjadi apa-apa, kebakaran, kemalingan, terus kerusakan rumah ini, itu semua bisa di-cover gitu loh Mas. Jadi kalau Mas nanti sakit, ya kan? Aduh,
Auzubillahi min dzalik ya Mas ya, jangan sampai deh Mas kalau terjadi meninggal gitu Mas. Jadi lebih baik Mas asuransi biar aman semuanya Mas. Udah Mas, mendingan Mas tulis aja ahli warisnya siapa, aku gitu di situ. Iya sih, aku memang lagi nyari asuransi, cuma belum ada yang pas aja. Nah Mas, udah ketemu yang cocok kan? Ngapain nunggu lama? Udah mendingan ambil. Lagian gak mungkin kan Mas, aku sebagai istri Mas Surya mau nipu Mas, gak mungkin. Ya udah, kalau memang ini menguntungkan buat kita, ya udah kita masuk ya. Nanti tinggal aku kasih fotokopi aku, terus tanda tangan. Ya udah. Yes, akhirnya aku berhasil merayu Mas Surya. Aku akan bikin istri sahnya nggak akan dapat apa-apa. Kalau terjadi apa-apa, sama Mas Surya. Ya, gimana hasil meeting kemarin? Pokoknya saya mau arsitek yang terbaik. Soalnya ini proyek besar. Iya ya, semuanya kamu yang ngurus, ya. Sorry. Pasti? Mas, aku minta maaf ya, aku malah ngagetin Mas ya. Enggak, aku yang salah. Sini, aku bersihin. Nggak apa, biar aku aja. Maaf ya Mas. Maaf, Pak. Dude, kamu ngapain di sini? Terus nih cewek siapa? Nanti kenalin, ini teman aku, Nasti. Aku kesini bukan mau kenalan sama dia. Yang aku tanya, kamu ngapain di sini sama dia? Biasa aja kali ngomongnya. Emang lo ada masalah sama gue? Nasti! Kemana sih ini bocah? Aduh. Alah, lo bilang aja lo kan yang keganjenan sama pacar gue. Lo ngomong apa? Lo tuh ya emang ya? Udah. Berantem sih. Lo mau berani sama gue? Sini, gue mau berani sama lo mau apa udah. sama gue? Nasti, Sini, udah. Sini, gue lawan lo. Stop! Nasti, ngapain tuh lagi? Nanti, Apa sih? Cis, gue deket sama lo. Au, tain lo kan. Kamu siapa sih? Berani banget ngatain anak orang. Udah, pergi. Tante, maafin Anti sama Nasti ya, Tante. Oh iya, ibunya Nasti. Dude. Nasti, kita harus pergi, ada kerjaan. Iya. Duluan ya. Mas Ida, aku duluan ya. Ya, hati-hati ya. Aku akan bikin dia sakit, terus kena gagal jantung. Dia akan punya riwayat sakit jantung. Kamu udah pulang? Udah Mas. Tadi tuh habis bayar uang kuliahnya si Nasti. Oh iya Mas, bentar ya. Aku bikinin kopi buat Mas. Kamu tahu aja gue pengen kopi. Iya dong, istri yang baik harus tahu apa maunya suami. Sebentar lagi Mas Surya minum kopi ini langsung tekanan darahnya naik. Dan jantungnya kambuh. Langsung dia dana asuransinya keluar. Semua jatuh di ahli waris. Itu adalah aku dan istri sahnya nggak dapat apa-apa. Ini Mas kopinya. Ayo dong diminum, selagi masih panas. Makasih ya Marni ya.
mau lihat ini dulu di depan ya. Kamu yakin mau nikahin aku? Ya iyalah sayang, yakin aku 100%. Malahan nih, aku tuh mau ngelamar kamu. Kalau kamu mau ngelamar aku, mau nikahin aku, kamu harus putusin perempuan itu. Pasti sayang, itu mah urusan gampang. Aku bakal mutusin dia. Lagian nih ya, kalau dia tahu aku sama kamu, pasti dia bakal minta putus sendiri, ya enggak? Iya. Ayo yuk, kita pulang. Ayo. Aduh, Marni. Marni, tolong aku, Marni. Marni. Mas. Tolong, Marni. Mas Surya. Marni, tolong aku, Marni, tolong. Mas Surya kenapa di luar? Kalau ada yang lihat gimana sih? Tolong aku, Marni. Sepertinya obat itu sudah bekerja. Sakit jantungnya pasti kumat. Tenang Mas, tenang. Aku akan bantu Mas masuk ke dalam. Ayo Mas. Tolong, Marni. Ayo, iya Mas. Iya Mas. Iya Mas, tahan Mas. Bawa saya ke rumah sakit, saya. Udah deh Mas, mendingan Mas istirahat aja di rumah. Ngapain sih ke rumah sakit walaupun kita punya uang Mas, namanya itu pemborosan. Aku gak kuat, Marni. Udah deh Mas, mendingan Mas istirahat aja, ngapain sih? Manja banget. Tapi aku gak kuat, Mbak. Udah istirahat aja. Senyum-senyum kamu. Bu, Apaan sih? Bentar. Apaan sih bikin penasaran aja? Deh, jangan marah-marah. Pokoknya ibu bakal seneng nih. Ntar. Sarah! Kunci. Beli di mana kamu? Ini kunci rumah, Bu. Dude, kasih rumah buat aku. Dan rumahnya itu gede banget, Bu. Udah kayak mimpi. Dia kayaknya serius deh, Bu, mau nikahin aku. Jadi Dude ngasih kamu rumah karena mau nikahin kamu gitu aja? Ya iyalah, Bu. Bukan hanya ngasih. Rumah ini atas nama aku. Yang bener. Itu mah bener-bener hebat. Ya dong, anak ibu kan cerdas. Ya dong. Nasti, kamu tahu nggak? Om Surya sekarang udah mulai sakit-sakitan. Nah, berarti sebentar lagi dia dan ibu dapetin asuransinya. Seperti yang ibu harapin. Nggak lama lagi. Tinggal itu tak tok tak tok tak tok. Ibu emang pinter. Mas Surya? Halo? Rosa, tolong jemput aku, Rosa. Iya, tapi kamu di mana? Di rumahnya Marni, Rosa. Rumah Marni tuh alamatnya di mana? Tolong kasih tahu saya, nanti saya akan ke sana, Mas. Di Jalan Pertamina B. Apa tuh, Bu? Pertanda Om Surya. Bu. Om Surya meninggal? Hah? Serius, Bu? Biasa aja, kagetnya bagus dong kalau dia meninggal. Berarti ibu tuh dapat duitnya cepet. Gimana sih kamu? Ibu pinter. Iyalah. Papa! Papa buka, Pak!
Udah, gini sekarang kamu nangis senangis-nangisnya sih. Cepetan. Ini pasti anaknya Mas Surya. Kamu nangis senangis-nangisnya. Nangis nih, nangis. Oke. Om Surya, Om. Siapa kamu? Ibu? Ibu bukannya... Ya, saya ibunya Nasti dan kamu yang ngerebut pacarnya kan? Udah deh, Bu. Ibu nggak usah tanya. Sekarang mana papa saya? Papa? Berarti kamu... Papa! Pa! Papa! 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 Papa bangun, Pak. Aduh, mau dibangunin gimana pun gak bakal bangun. Papamu tuh udah meninggal. Ini pasti gara-gara kalian berdua kan? Kalian yang udah bikin bapakku meninggal kan? Lo nuduh siapa? Bokap lo meninggal tuh kena serangan jantung. Jangan asal nuduh lo ya. Mendingan kamu keluar dari sini. Keluar dari sini. Mama! 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 Pergi lo. Gak mau aku bersama Papa. Gak mau Papa. Keluar dari sini kamu. Harusnya tuh kamu tuh bersyukur. Papa kamu udah kita rawat tau gak? Kalian berdua itu emang gak punya sopan santun. Lagi orang direbut. Kalian lihat aja ya. Gak akan lama lagi kalian pasti akan dapat akibatnya. Mulut lo jaga. Pergi. Anti, ini apa-apaan sih kalian? Udah, bawa pergi nih anak dari sini. Buruan. Papa udah gak ada. Apa? Di mana Mas Surya? Awas kalian. Apaan sih? Bu. Mas Surya. Mas bangun, Mas. Mas, bangun. Mas Surya. Papa. Nanti. Papa kamu sudah gak ada. Papa. Papa bangun, Papa. Kan aku udah bilang kalau dia tuh udah mati. Mau bawa pulang? Bawa pulang aja sono. Malah gak repot gitu. Tahu nih lebay banget. Perlu kalian tahu ya. Sebelum Mas Surya meninggal, sudah saya asuransikan semuanya. Tapi perlu kalian tahu, ahli waris seutuhnya itu adalah saya. Oh iya, saya sudah bawa pengacara. Biar kalian gak usah repot-repot untuk pembagian hartanya Mas Surya. Tapi ingat bahwa kalian gak dapat apa-apa. Semuanya buat saya. Betul Pak? Betul, Bu. Saya sudah tahu kalau kamu itu hanya memanfaatkan kekayaan Mas Surya. Kamu tuh gak mencintai Mas Surya. Sembarangan banget sih kalau ngomong. Saya tuh gak mungkin ya nikah sama Mas Surya kalau gak pakai cinta. Alah, saya udah tahu semuanya. Pasti kita ini sekarang udah punya rumah mewah, punya apartemen mewah banyak lagi, ya kan? Tapi Bu, kayaknya rumah yang kita miliki, apartemen yang kita miliki, ini jangan kita tinggalin Bu. Terus disewain aja. Kita tinggal di luar negeri. Biar orang-orang gak akan ada yang tahu kita ada di mana. Iya nggak? Tinggal di luar negeri gimana caranya, Nasti? Bentar ya Bu. Nah gini Bu, mending Ibu nikah lagi cari laki-laki kaya. Ibu nikah lagi? Bu, kita tuh harus cepatnya pergi dari sini Bu, sebelum semua rahasia kita terbongkar. Dan satu hal lagi Bu, biar nggak ada korban-korban penipuan itu ngejar kita. Bu mau? Iya sih. Mas Dude Bu, angkatlah. Halo Mas Dude. Iya Mas. Baik. Nanti aku sama Ibu ke sana. Ya aku samarin Mas. Baik ya. Ya Mas, siap. Bu,
Mas Dude ada kabar gembira, Bu. Apa? Mas Dude mau ngenalin kita sama pengusaha konglomerat. Duit gede, Bu. Dia mau minta tolong Ibu. Ibu mau apa? Hari gini nggak boleh kita menyanyiakan yang namanya uang gede. Cepet, ayo Bu. Ayo, Duit. Mas Dude tolongin aku, Mas. Ibu, Mas. Ibu tolongin Ibu, Mas. Ibu kamu kenapa? Bentar, kamu ngomong pelan-pelan deh. Ibu, Mas. Ibu kecelakaan, Mas. Astagfirullahaladzim. Yaudah, ayo kita cari sekarang. Jangan-jangan jasadnya sudah jatuh ke jurang. Iya, sudah dicari sampai ke jurang, tapi jasadnya nggak ada, Pak. Iya, mana ya? Kemana ya? Ibu! Tolongin Ibu! Ibu! Tolongin Ibu! Iya. Kamu tenang dulu, nggak usah panik ya. Ibu! Ibu! Mas, kalau emang Ibu udah nggak ada, paling nggak kita bisa menemuin jenazah aja, Mas. Yang sabar Mbak, sampai saat ini kami masih berusaha untuk menemukan jejaknya. Bener nih korban, Pak. Ini punya Ibu. Ibu. Ya ampun. Uangnya juga ikut hilang, Mas. Ibu. Jangan-jangan ini perampokan, Pak. Maaf, Mbak. Barang ini harus kami bawa untuk barang bukti. Ibu, Bapak. Itu kan si Dude. Ada apa ini? Aku mau lihat Ibu. Enggak. Ada apa ini? Pak Rudi, ini ibunya Nasti kecelakaan, Pak. Astagfirullahaladzim. Terus keadaannya gimana? Jasadnya sampai saat ini belum ditemukan. Terus uang yang titipan kemarin gimana? Sepertinya hilang juga, Pak. Kayaknya ini korban perampokan. Seperti dugaan polisi. Ini kayaknya korban penjarahan, Pak. Mama harus dengerin nanti. Bu Marni kecelakaan. Apa? Kecelakaan? Iya. Tapi yaudahlah, Anti bersyukur banget. Karena mungkin itu hukuman dari Allah buat mereka. Mereka udah jahat sama kita. Tapi terus sekarang keadaannya gimana? Keadaannya sih Anti belum tahu. Katanya Bu Marni itu meninggal. Jenazahnya itu belum ditemukan. Jadi Arnold sudah menyetor investasinya? Sudah, Bu. Tadi pagi. Bagus. Kalau gitu saya terima kasih banyak. Dan ini ada uang 300 juta buat kamu. Silahkan kamu bersenang-senang di luar negeri. Dan kamu keluar aja dari kantornya si bejat itu. Terima kasih banyak, Bu ya. Nah, kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Nasti. Ya, Bu. Kita harus ada rencana lain ini. Kita harus melakukan. Iya juga ya, Bu. Apa dong, Bu? Apa? Ibu Neta yang minggu lalu nawarkan saya investasi? Iya. Tiba-tiba badannya panas tinggi. Terus meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Bapak berkenan, Bapak boleh datang ke rumah saya. Iya. Nanti saya ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maafkan keponakan saya, Pak. Bu, saya turut berduka cita, tapi mohon maaf sebelumnya. Saya mau bertanya, apa dia pernah membicarakan tentang investasi sebelumnya? Dasar laki-laki tidak punya hati. Di depan orang mati aja masih nanyain soal bisnis dan uang. Bagaimana, Bu? Maaf, Pak. Saya nggak ngerti bisnis ponakan saya. Karena dia nggak pernah cerita apa-apa sama saya. Jadi saya benar-benar nggak ngerti apa-apa, Pak. Jadi, Bu? Saya benar-benar nggak ngerti.
Kasihan Neta ponakan saya. Anaknya mandiri, pekerja keras, pintar. Neta, kenapa kamu tinggalin tante kamu? Waduh, Dude kenal aku nggak ya? Gawat. Dude nggak boleh ketemu dengan Arnold. Bahaya. Permisi Bu, saya pacarnya Nasti. Nasti udah meninggal. Maafin semua kesalahan Nasti ya. Jadi beneran Nasti meninggal? Nasti. 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 Maaf. Saya tantenya Nasti. Iya Bu. Padahal saya baru beberapa hari lalu ketemu sama dia. Dan kami berencana melangsungkan pernikahan bulan depan. Iya nak. Tante mengerti. Maafin semua kesalahan Nasti ya. Halo. Iya, saya segera ke sana. Maaf Bu, saya nggak bisa ikut pemakaman. Gak apa-apa. Malah bagus. Aku jadi nggak usah khawatir lagi. Kalian sudah pastikan kan pemakaman ini aman? Sudah Bu, ini sudah disiapkan dari pagi Bu. Jadi begitu jenazah dimasukkan ke liang lahat, petugas yang masukkan jenazah akan membuka papan di bawahnya. Sehingga Nasti bisa kabur lewat lorong. Bagus Pak, bagus. Ya udah, biar tidak curiga buruan kalian sana. Ya siap, Ya, siap Bu, ayo. Setelah pemakaman ini berhasil, aku akan bawa Nasti ke Amerika untuk operasi plastik. Mari bapak-bapak, kita makamkan almarhumah Neta binti Johan. Kita mulai saja pemakamannya. Tolong dibantu Pak. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Ayo. Bu, kuburannya salah Bu. Maksud kamu apa? Kuburannya yang sebelah sini nggak ada lorongnya Bu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo Pak. Kita bicara sama pihak keluarga dulu ya. Aduh, kita harus bongkar. Maaf Bu. Walaupun Neta sudah meninggal,
saya mau bicara tentang investasi yang pernah saya serahkan. Saya yakin ibu pasti tahu. Maaf ya Pak ya, mending kita bicaranya nanti aja. Ayo, ayo cepetan. Ayo cepetan, cepetan. Cepetan dibongkar. Awas. Cepat. Ayo. Kalian ini gimana sih? Nanti. Ayo. Nanti. Terus. Buka. Ngapain mereka? Ayo kita ke sana. Ayo ambil anak aku. Ayo. Ada apa ini? Ambil Nasti. Ini kenapa digali lagi sih? Kamu sudah meninggal kok. Enggak mungkin. Enggak mungkin Nasti meninggal. Ayo buka. Ini semua kebodohan kalian. Bangun Nasti. Ayo Nasti bangun. Bangun sayang. Bangun Nasti. Nasti. Nasti anak kamu. Berarti kamu Mari. Ini Nasti anakku. Kapan kamu ngakuin dia anak kamu? Kapan? Selama ini kamu nelantarin kita. Kita ngelakuin apa saja buat hidup. Ini semua anak kamu. Cukup Mari. Keterlaluan kamu. Kamu sengaja menipu aku dan mengubur anak kamu hidup. Ini semua anak kamu. Aku akan bawa kasus ini ke kantor polisi. Ikut aku. Enggak. Aku gak mau ke kantor polisi. Ikut. Ini semua tanggung jawabnya kamu. Ini semua kelakuan kamu, udah gak? Ini semua anak kamu. Kamu yang tinggalin kita. Mari tunggu. Mari. Mari berhenti. Mari berhenti. Berhenti kamu. Kamu jangan kabur. Kamu pasti tahu di mana uangku disimpan. Ayo kembalikan uangku. Enggak. Kamu harus ngerasain apa yang pernah aku rasain sama Nasti dulu. Lepasin enggak? Enggak. Kamu harus kembalikan uangku. Ikut aku kantor polisi. Ayo. Enggak ada. Lepasin. Astagfirullahaladzim. Coba deh, cek dulu Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu sekalian, kita kan pengen sehat lahir batin ya. Badan kita pengen sehat, hati kita juga pengen sehat. Cuma kalau misalnya hati kita ini kena penyakit, obatnya kagak nyari di apotik coy. Nah kalau penyakit dohir obatnya di apotik. Tapi kalau penyakit hati ini obatnya pertama diri kita sendiri. Yang kedua rajin-rajin datang ke majelis taklim. Untuk diobatin tuh penyakitnya. Ada yang bilang ke Uminya begini, Mi apa semua manusia itu punya penyakit hati? Semuanya. Umi nggak bilang jamaah doang yang punya penyakit hati. Ustadz ustadzah pun juga ada yang punya penyakit hati. Kalau hati kita lapang, alhamdulillah hidup seneng. Ada tetangga kuat beli mobil, alhamdulillah. Tetangga saya kuat beli mobil, siapa tahu anak kita mau lahir malam-malam nyari taksi kagak nemu. Ya Bu ya, kita bisa minjem mobil tetangga. Ini namanya hati lapang. Ada tetangga kuat beli motor, alhamdulillah. Siapa tahu kita ketemu di mana-mana. Namanya rumahnya sama, rumahnya searah. Kita naik ojek juga kagak ada. Sama tetangga diajak, ya udah mau dibayar nggak usah po. Namanya kita tetangga, lah kan lumayan duit ya.
Ini namanya hati kita lapang. Tetangga beli motor meriang, darah tinggi naik. Tetangga kuat beli mobil, masuk rumah sakit diimpus. Tetangga pergi haji berlima. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini karena hati. Makanya di dalam kitab A'malul Qulub itu pernah Umi baca bahwasanya hati manusia itu dibagi menjadi 3. Pertama, qalbun sahih, hati yang sehat. Mudah-mudahan kita tergolong hati yang sehat ya. Amin ya robbal. Yang kedua, qalbun marid, hati yang penyakitan tapi masih nerima diobatin orang, masih mau. Masih lumayan ini yang kedua nih. Walaupun masih ada penyakitnya diobatin masih mempan. Nah, yang paling bahaya hati yang ketiga. Apa itu? Qalbun maut, hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati itu udah kagak ngapa-ngapain udah. Lakinya kalau ngasih tahu galakan dia. Kalau punya utang ditagihnya nembak mulu. Tarsok. Begitu dikasih tahu jangan begitu, kalau utang mah tetap utang. Utang mah dibawa mati, dia jawabnya apa? Tawan juga gua daripada dulu. Ini namanya hati sudah mati. Ya, mudah-mudahan dalam hati kita penyakit yang namanya dendam Allah hilangkan ya. Amin ya robbal. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong wanita yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sekalian, sebetulnya banyak yang mau Umi sampaikan ke jamaah. Namun apa boleh buat, Uminya juga harus ngajar di tempat lain juga. Insya Allah nanti ngaji kita lanjutkan minggu depan ya. Ngaji lagi kita ya, insya Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.